Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA Young Adult is finally coming to the West Campus. If you are single young adults aged between 19 to 33 and are looking for a supportive community, we'll be holding our services every Thursday starting on September 7 at 7 p.m. If you have any question, you can reach out on our Instagram at ICA Young Adult. or you can come visit us at our booth at the lobby after the service. See you there! Ibadah spesial Upward Service dan Baptisan kembali dilaksanakan di ICA pada Jumat 8 September di ICA East dan Jumat 15 September di ICA West. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda harus mengikuti kelas baptisan pada 3 September jam 2 siang baik di ICA East dan di ICA West. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Anton Hinadi. Senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah online Bahasa Indonesia ICA. Kita masih di dalam seri yang sama, yaitu Perang dan Damai. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai perlengkapan senjata Allah. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi yang mulia di dalam Kristus Yesus, bahwa pada pagi hari ini kami bersama-sama bisa menghadap kepadamu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau lembutkan hati setiap kami dan kami dapat menerima firman-Mu dan menyimpannya dalam hati kami sehingga firman-Mu itu akan berbuah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami, membawa kebaikan dalam kehidupan kami dan juga dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, dan kami mengucap syukur dengan pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus. Amin. Saudara, sesuai dengan judul yang tadi saya sebutkan yaitu perlengkapan senjata Allah, bahwa disadari atau tidak, bahwa sebenarnya kita saat ini sedang berperang. Berperang bukan melawan manusia yang kelihatan, melainkan berperang melawan musuh yang tidak kelihatan, yaitu setan dan kerajaannya. Saudara, untuk maju berperang, tidak hanya cukup mengandalkan semangat, mengandalkan keberanian, tapi juga kita harus perlu mengetahui kekuatan lawan dan kekuatan diri sendiri. Dan ada seorang tokoh yang brilian di dalam seni berperang, namanya Sun Tzu. Saudara mungkin sudah familiar mendengar nama ini. Dia adalah seorang jenderal perang ya di China yang hidup pada tahun 544 sampai 496 sebelum Masehi. Dan dia menulis mengenai strategi militer perangnya dinamakan The Art of War, seni berperang.
yaitu pemikiran mengenai strategi militer, cara berperang yang sangat berpengaruh pada zamannya. Tidak hanya itu, dan juga sangat relevan yang bisa digunakan pada saat ini. Dan salah satu pemikirannya, saya akan kutip, yang mengatakan seperti ini. Jika kau mengenal musuhmu dan mengenal dirimu, maka kau tidak perlu takut akan hasil 100 pertempuran. Jika kau hanya mengenal dirimu saja, namun tidak mengenal musuhmu, maka dalam setiap pertempuran yang kau menangkan, kau juga mengalami kekalahan. Namun, jika kau tidak mengenal apapun, baik musuhmu dan dirimu sendiri, maka kau akan kalah dalam setiap pertempuran. Dengan kata lain, untuk memenangkan setiap pertempuran, sebuah pertempuran, yang pertama kita harus tahu, kita harus kenal musuh kita ini siapa. Berapa besar kekuatannya, strategi apa yang akan dijalankan. Dan yang kedua adalah kita juga harus tahu kekuatan kita ini seberapa besar. Apa yang kita miliki. Baru kemudian kita bisa menghadapi dan kita bisa mengalahkan musuh kita. 2 minggu yang lalu kita telah belajar mengenai siapa musuh kita. Apa yang dilakukannya dan strateginya seperti apa. Serta siapakah diri kita di dalam Kristus Yesus sebagai orang percaya. Tapi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita menghadapi musuh. Apa yang harus kita lakukan. Untuk itu kita akan membaca bersama-sama di kitab Efesus pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kata akhirnya di sini menunjukkan bahwa setelah Rasul Paulus menyampaikan semua pesan, semua nasihat, dan serta pengertian pengajaran kepada jemaat di Efesus, maka Rasul Paulus tiba pada akhir suratnya. Dan juga itu berarti akan menandai sebuah transisi, dia akan membahas mengenai topik atau pandangan yang baru. Dan kata hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, itu sebenarnya memiliki arti dibuat kuat, dibuat menjadi kuat. Artinya bahwa kekuatan itu bukan berasal dari diri sendiri. Namun kekuatan itu berasal dari Tuhan, dari Roh Kudus. Yang untuk perjuangan, untuk peperangan rohani yang terus berlangsung. Artinya Paulus mau mengatakan bahwa engkau harus kuat menjadi kuat di dalam Tuhan. Ada kuasa Allah yang mengalir melalui orang-orang percaya saat orang percaya ini terkoneksi dengan Allah. Artinya ketika menghadapi peperangan dengan hal-hal yang tidak kelihatan, musuh yang tidak kelihatan, maka sangat perlu yang pertama harus kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kita berperang. Bukan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan koneksi kita. Itu tidak akan ada gunanya. Karena hanya kekuatan di dalam Tuhanlah yang memampukan kita untuk bisa menghadapi dan kita bisa menang. Dan di dalam kekuatan kuasanya itu berarti ada kemenangan di dalam Dia, di dalam Tuhan. Yaitu kuasanya yang terus kuat bekerja di dalam setiap orang percaya. Namun bagian kita orang percaya haruslah kita lakukan. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Apa kerjasama kita? Yaitu di ayat 11 dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mengenakan perlengkapan senjata Allah itu adalah sebuah tindakan yang menentukan, yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan sebagai orang percaya.
Bahwa Allah telah menyediakan seluruh perlengkapan rohani yang kita butuhkan. Tapi kita harus menyadari kebutuhannya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak ada gunanya apabila Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya, senjata rohani yang lengkap, tapi kita tidak menggunakannya, kita tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang penting, yang harus kita ambil, yang harus kita kenakan untuk kita maju berperang. Kita tidak menyadari kebutuhannya, maka semuanya akan sia-sia. Dan kita harus melakukannya, kita harus memakainya. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan. Menunjuk pada perjuangan yang harus kita lakukan setiap hari, sehari-hari. Bukan datang seminggu sekali, sebulan sekali, bukan. Setiap hari. Artinya kita harus dituntut untuk waspada, kita harus diminta untuk selalu mengenakan senjata, perlengkapan senjata Allah itu. Kita harus menyadari bahwa itu ada sesuatu yang penting, yang sangat kita butuhkan. Kenapa? Di ayat 12 dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tadi saya katakan bahwa kita berperang melawan musuh yang tidak kelihatan. Dan itu kita setelah bahas pada 2 minggu yang lalu. Saudara bisa melihat di rekamannya pada 2 minggu yang lalu. Saya lanjutkan di ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Rasul Paulus mengulangi lagi. Bahwa sesuatu kalau diulangi berarti ada sesuatu yang penting. Yaitu kita harus, jemaat Efesus harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dikatakan bahwa ambillah seluruh. Semuanya harus dipakai, semuanya harus dikenakan. Tidak boleh hanya sebagian, tidak hanya boleh kita milih mana yang kita suka, yang kita ambil, yang kita pakai, yang lainnya tidak. Tapi dikatakan seluruhnya. Supaya dapat mengadakan peperlawanan. Supaya ada ketika melakukan perlawanan yang terus menerus, peperangan rohani yang terus menerus, bahwa kita bisa mengadakan perlawanan. Yang tidak mengenakan perlengkapan senjata Allah secara seluruhnya, maka dipastikan dia akan kalah. Apalagi kalau yang tidak mengenakan apapun, yang tidak membawa senjata apapun, maka pasti bisa dikalahkan. Tujuannya Rasul Paulus mengatakan untuk kita semua sebagai orang percaya mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah adalah supaya kita dapat tetap berdiri, supaya kita tetap bisa menghadapi daripada peperangan ini. Kita bisa menang. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Di sini mulai Rasul Paulus menunjukkan perlengkapan senjata Allah. Dan di sini juga Rasul Paulus mengutip dari kitab Yesaya, bagaimana Yesus sendiri yaitu yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata ini. Sekarang bahwa Allah menghendaki gerejanya, yaitu saudara dan saya sebagai orang percaya untuk mengenakan perlengkapan senjata yang sama. Yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Ini memiliki arti adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan, yang telah kita terima, yang membuat kita ini terpisah dari dunia. Kita tahu bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini dikuasai oleh si jahat, dikuasai oleh dosa, penuh dengan segala kebohongan. Sebab iblis dikatakan adalah bapa dari segala pendosa. Dan saat serangan iblis kepada orang benar adalah bukan secara langsung menunjukkan bahwa ini
benar, ini tidak benar, ini dosa atau ini kudus. Melainkan apa yang saat ini adalah apa yang benar dan yang hampir benar. Sesuatu yang disamarkan, yang seolah-olah kelihatannya benar, namun itu adalah sebuah kebohongan. Cara yang sama yang dilakukan terus-menerus berulang-ulang beribuan tahun. Menggunakan cara yang sama untuk menunjukkan, membandingkan dengan firman Tuhan yang benar dengan apa yang hampir benar. Itulah yang dia pakai pertama kali ketika ia mencobai Hawa di Taman Eden. Ia memelintir firman Tuhan menjadi kelihatannya seolah-olah di dalam pikiran Hawa bahwa itu adalah yang benar. Padahal itu kelihatannya hampir benar. Ketika Allah berfirman kepada Adam, semua buah di dalam pohon ini boleh engkau makan, kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi si jahat ini yang ada di dalam ular mengatakan kepada Hawa, tentunya Allah melarang engkau memakan semua buah di pohon ini, bukan? Kelihatannya kan hampir sama. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat berbeda, yang memutarbalikkan kebenaran. Dan kita tahu ceritanya bahwa Hawa akhirnya terbujuk dan dia memakan buah itu, memberikannya kepada suaminya dan keduanya menjadi berdosa. Artinya kita saat ini menghadapi sesuatu yang abu-abu. Sesuatu yang kelihatannya benar, padahal itu tidak benar. Dan itu kita bisa lihat di dalam sosial media yang ada di HP kita. Yang kalau kita bisa browsing, kita bisa melihat bagaimana kehidupan dunia saat ini. Mereka mempertontonkan kehidupan yang kelihatannya tidak ada masalah. Yang semuanya yang kalau kita lihat di Instagram, di Facebook atau di TikTok atau dimanapun, semuanya kelihatannya semuanya enak, hidupnya nyaman, hidupnya mulus semuanya. Semuanya happy-happy. Kelihatannya bahwa kehidupan di dunia ini sangat menyenangkan. Tetapi itulah yang hendak ditawarkan oleh si jahat untuk bisa membujuk daripada orang-orang. Bahwa ada kehidupan yang bebas daripada masalah yang semuanya kelihatannya perfect. Tapi sebenarnya itu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Yang mengatakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Artinya tidak semuanya hidup itu sebagai orang percaya bebas masalah. Tapi inilah yang coba ditawarkan oleh dunia dengan kelihatan yang hampir benar. Dan kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, memiliki ikat pinggang yang senantiasa ada di dalam diri kita. Kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berbeda dengan apa yang dunia ini tawarkan. Dan untuk bisa kita mengetahui bahwa apa yang ditawarkan ke kita itu benar atau yang hampir benar, maka tentunya kita harus mengacu kepada kebenaran yang absolut atau yang mutlak, yaitu firman Tuhan. Saudara harus membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, supaya mengerti mengenai maksud sebenarnya, apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kebenarannya yang sempurna itu bagi kita. Sehingga kita tidak mudah oleh terombang-ambingkan, oleh bujukan, oleh daripada godaan yang ada di dunia ini. Yang kedua adalah berbaju sirakan keadilan. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah righteousness. Baju sirah itu biasanya dipakai di depan dada, melindungi organ-organ penting yang ada di dalamnya dari serangan. Dan keadilan ini bukan berasal dari manusia, melainkan adalah keadilan dari Kristus yang diterima melalui iman. Yang menjaga hati kita terhadap segala tuduhan-tuduhan dari si jahat. Melalui Yesus Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita, kita yang seharusnya dihukum, bahwa kita dibenarkan karena keadilannya. Allah itu adil, bahwa yang bersalah, yang berdosa, hukumannya adalah maut. Kita ini seharusnya dihukum akan dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan telah mengirimkan
Yesus Kristus sebagai penebus atas dosa-dosa kita dengan dia mati di atas kayu salib. Allah adalah yang adil supaya kita ini bisa dibenarkan. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan untuk itu maka ketika ada sebuah tuduhan-tuduhan dari si jahat yang mengatakan bahwa kita ini senantiasa orang yang berdosa, kita bisa menyadari bahwa itu adalah hal yang tidak benar. Ya. Kita tidak lagi hidup karena kita tidak lagi hidup sebagai orang manusia yang lama, melainkan kita sekarang adalah hidup sebagai manusia yang baru, yang hidup di dalam kebenaran karena karya Kristus Yesus. Dan selanjutnya adalah di ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Yaitu di dalam peperangan seringkali musuh itu kalau kita lihat di dalam perang antar negara atau antar kelompok, biasanya musuh itu akan memasang ranjau. Dengan tujuan adalah untuk menghadang atau untuk menghambat daripada perjalanan daripada lawan. Di dalam pemberitaan Injil pun iblis berupaya menghalangi dengan menaruh banyak rintangan agar Injil tidak disampaikan. Kenapa? Iblis kok berupaya dengan keras agar Injil ini tidak disampaikan kepada orang-orang yang belum mendengar. Dia mencegah dengan sekuat tenaga. Kenapa? Di Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16, Rasul Paulus juga mengatakan seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Karena apa? Karena Injil, ketika Injil itu diberitakan dan orang itu mendengar, maka ada kekuatan yang daripada Allah yang membuat hati orang yang sebelumnya keras, yang sebelumnya membatu, itu menjadi lembut. Dan ia menerima, mendengar firman itu dan membuat imannya timbul sehingga dia boleh diselamatkan. Iblis akan berupaya agar manusia tidak boleh diselamatkan. Itulah sebabnya Injil tidak boleh diberitakan dimanapun. Injil adalah artinya kabar baik. Yaitu berita mengenai apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, bagi manusia. Kabar baik mengenai apa yang telah Yesus Kristus telah kerjakan. Dengan dia yang seharusnya Allah datang ke dunia ini menjadi manusia. Dengan dia menanggung segala dosa, mati di atas kayu salib. Dan kemudian 3 hari kemudian dia bangkit. Inilah mengenai kabar baik. Ini yang namanya Injil. Bukan upaya manusia untuk mencari kekekalan. Melainkan memberitakan mengenai apa yang telah Yesus lakukan. Dan ketika mendengar mengenai Injil ini, kabar gembira ini, maka disitulah iman itu akan timbul. Dan ketika iman timbul, maka akan menjadi percaya dan diselamatkan. Dan setiap kita, orang-orang yang telah diselamatkan, yang sebelumnya telah mendengar kabar baik, maka kita pun diminta dengan amanat agung bahwa kita pun juga memberitakan Injil. Tidak harus pergi ke luar daerah, luar kota atau luar negeri, melainkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan umumnya dengan pengalaman hidup kita, biasanya Tuhan pakai pengalaman itu untuk menjadi pintu masuk untuk kita menginjili orang lain. Memberitakan kabar gembira mengenai Yesus kepada orang lain. Saudara, sebelum saya menjadi orang percaya, saya ini dulunya adalah seorang perokok yang berat. Satu hari bisa menghabiskan 2 bungkus rokok.
Saya sadar bahwa rokok ini tidak baik dalam diri saya, kesehatan saya. Dan juga tidak baik bagi keluarga saya. Saya berupaya dengan segala yang ada untuk saya berhenti merokok. Karena keterikatan saya dengan rokok ini begitu kuat. Saya mencoba dengan berbagai macam, saya pernah mencoba memakan permen karet yang nikotin itu. Saya mencoba berapa kali, ternyata juga tidak bisa. Saya mencoba dengan memakan ramuan-ramuan untuk supaya saya berhenti merokok juga tidak bisa. Saya menggunakan, dulu ada yang namanya semacam koyok tempel untuk nikotin, untuk menggantikan kadar nikotin juga tidak bisa. Semua upaya saya coba untuk berhenti merokok tidak bisa. Namun suatu ketika, suatu hari, ketika anugerah keselamatan itu datang kepada saya, maka pada saat itu juga saya berhenti merokok sampai sekarang. Tidak ada keinginan satupun dalam diri saya untuk kembali merokok. Itu adalah sebuah peristiwa mujizat yang Tuhan berikan kepada saya. Dan ini yang saya pakai sebagai pintu masuk ketika saya berjumpa dengan orang yang perokok. Biasanya saya tanya, Pak, merokoknya satu hari habis berapa banyak? Oh, saya biasanya habis 1 bungkus atau 2 bungkus. Gimana Pak? Apakah Bapak tidak tahu kalau rokok ini sesuatu hal yang kurang baik bagi tubuh Bapak? Oh ya, saya tahu, tapi saya juga nggak bisa menghilangkan kebiasaan rokok ini. Saya dulu juga begitu Pak. Saya coba, saya ceritakan mengenai pengalaman saya dengan menggunakan ini dan itu untuk berhenti rokok, tidak bisa. Tapi suatu hari Pak, saya berjumpa dengan Yesus. Yesus Kristus. Itulah yang membebaskan saya dari keterikan rokok. Inilah yang saya beritakan kepada orang lain mengenai berdasarkan pengalaman hidup saya. Mengenai orang itu dia menolak atau tidak, itu bukan bagian saya. Yang jelas adalah saya hanya menyampaikan mengenai Kristus Yesus. Pribadi yang membebaskan saya dengan apa yang telah dia lakukan di atas kayu salib. Dan saudara pun tentunya memiliki pengalaman pribadi yang berbeda-beda. Yang bisa Tuhan pakai untuk memberitakan mengenai dia kabar baik, Injil kepada orang-orang yang saudara temui. Ayat yang 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai itu digunakan dalam peperangan tujuannya untuk menangkis serangan lawan. Pada zaman itu perisai itu ukurannya tingginya 120 cm, lebarnya 60 cm. Untuk menutupi seluruh tubuhnya ketika menghadapi peperangan. Biasanya perisai itu terbuat dari kayu dengan ditutup oleh kulit dan dikelilingi oleh logam. Perisai itu sebelum digunakan biasanya direndam di dalam air selama beberapa hari. Tujuannya adalah supaya dapat memadamkan panah berapi. Biasanya musuh pada zaman itu, anak panahnya biasanya diberikan api kemudian dilemparkan. Dan perisai itu tujuannya adalah untuk memadamkan api itu. Dan perisai ini adalah simbol daripada perlindungan yang penuh. Dan serangan iblis seperti panah api itu adalah serangan yang biasanya melontarkan keraguan-raguan, melontarkan adanya tuduhan dan juga kecemasan bahkan ketakutan terhadap orang percaya. Dan kita tidak bisa mencegah itu. Karena itu terus-menerus ada mengenai kecemasan, mengenai tuduhan-tuduhan, mengenai keraguan-keraguan yang terus-menerus dia lontarkan kepada orang percaya. Dan kita memiliki perisai iman itu untuk menggagalkan daripada panah api itu. Namun apabila kita mengenakan perisai iman, maka segala sesuatunya yang diserang oleh iblis itu akan menjadi gagal. Yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Iman kepada pribadi yang telah membebaskan kita. Kita
tahu bahwa kita berperang bukan dengan kekuatan kita, melainkan ada Kristus Yesus yang menyertai kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan melindungi kita. Itulah yang membuat kita ini bisa berhasil untuk kita bisa mengalahkan daripada serangan-serangan si jahat itu. Ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan, ketopong itu helm, saudara. Yaitu tujuannya adalah untuk melindungi kepala, yaitu bagian vital daripada tubuh. Kepala itu adalah tempat di mana pikiran itu berada. Dan juga di dalam kepala itu adalah merupakan sebuah simbol pengetahuan orang percaya akan Injil serta pengertian dan pengharapan di dalam Kristus. Dengan artinya bahwa di dalam kepala kita ketika mengenakan ketopong keselamatan kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus dan dibenarkan melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan ketika pemikiran bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan, orang yang telah diselamatkan, itulah yang akan memampukan kita membedakan antara yang tadi dikatakan kebenaran, yang benar dan yang hampir benar. Yang asli kebenaran yang sesungguhnya dan yang kebohongan. Ini yang kita tahu bahwa karena kita memiliki pengertian bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Membuat kita tahu di dalam kehidupan kita sehari-hari, tadi saya mengenai apa yang ada di dalam sosial media, terdapat mengenai ajaran-ajaran doktrin-doktrin yang berbeda dengan kebenaran yang ada. Kita tahu, oh ini bukan berasal dari Tuhan. Kebenaran Tuhan tidak berbicara seperti ini. Kita tahu karena kita terus-menerus mengenakan ketopong keselamatan. Dan kita berada di peralatan senjata Allah yaitu pedang roh. Satu-satunya senjata yang digunakan secara aktif untuk menyerang. Yang tadinya adalah untuk bertahan. Pedang roh ini adalah firman Allah. Senjata yang dipergunakan, yang tadi saya katakan untuk menyerang. Dan senjata ini adalah firman Tuhan dan doa. Mengenai doa akan dibahas lebih dalam minggu depan. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti kembali di ibadah online Bahasa Indonesia minggu depan karena akan dibahas lebih dalam mengenai doa ini. Dan kita tahu bahwa firman Allah adalah senjata Allah yang bisa menghancurkan tipu muslihat iblis. Saudara lihat di Matius 4 ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Ketika iblis mencobai Yesus, maka Yesus selalu menjawab. Ada tertulis mengenai firman Tuhan. Yesus mengutip firman Tuhan untuk mematahkan daripada kebohongan, mematahkan daripada hal-hal yang mencoba untuk membawa Yesus keluar daripada kehendak daripada Bapa. Dan inilah juga yang harus kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengerti firman Allah. Kita harus membaca firman Tuhan, kita harus menghafalnya supaya kita tahu, harus kita bisa pergunakan ketika godaan atau serangan itu datang. Ketika tipuan atau bujukan itu menggoda kita, kita tahu mengenai firman Tuhan, kebenaran Tuhan mengenai diri kita. Untuk kita bisa pakai firman Tuhan itu untuk melawan daripada si jahat itu. Saudara, kita berperang ini sekali lagi semuanya itu berasal daripada Yesus. Bukan karena kepintaran kita, kekuatan kita, koneksi kita. Semuanya tidak ada gunanya. Kita menghadapi berperang sesuatu, menghadapi lawan yang berpengalaman yang ribuan tahun, dengan kekuatan yang besar. Maka kita berperang dengan Yesus yang memberikan kepada kita kekuatan. Yesuslah yang senantiasa menyertai kita. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang telah ditebus dosanya. Orang-orang yang telah dibenarkan. Disitulah Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Dengan Dia menyediakan seluruh perlengkapan senjatanya.
Dan kita diminta bekerja sama untuk memakainya. Kita menyadari akan kebutuhan sesuatu hal yang penting mengenai hal ini. Ya, untuk kita melakukannya berperang hari demi hari. Karena serangan si iblis ini, si jahat ini tidak mengenal hari libur. Bahwa kita harus waspada dan kita harus mengenakannya terus menerus. Dan kita percaya kalau Kristus ada di pihak kita, siapa lawan kita? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Yaitu Kau Tuhan, Raja di atas segala raja yang berperang di depan kami Tuhan. Kau Tuhan Yesus yang menyertai kami menghadapi peperangan ini karena Kau yang memberikan kami kekuatan, Kau yang memberikan kepada kami kemenangan. Terima kasih bahwa kasih setiamu terus menerus menyertai kami mulai hari ini dan sampai untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara. Sampai jumpa minggu depan. Saudara bisa mengikuti kembali ibadah online Bahasa Indonesia ICA. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Ibadah spesial Upward Service dan baptisan kembali dilaksanakan di ICA pada Jumat 8 September di ICA East dan Jumat 15 September di ICA West. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda harus mengikuti kelas baptisan pada 3 September jam 2 siang baik di ICA East dan di ICA West. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.